Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini wabnas sabil wal masakina wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ikhwatu iman, mustami'in wal mustami'at, alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih ada waktu untuk menyampaikan sesuatu yang sekarang sedang ramai berkaitan dengan penyakit yang datang dari negeri orang yang disebut corona. Karena itu sedang ramai pula bagaimana berbagi di antara masyarakat sehingga jangan sampai ada masyarakat, apalagi dengan ada lockdown dan lain sebagainya, mereka tidak ada kesempatan, tidak punya rezeki, bahkan untuk makan juga berkurang. Karena itu tema pada kesempatan ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial kita sebagai muslim. Para mustami'in dan mustami'at. Ajaran Al-Quran bukan hanya urusan ritual, tapi juga sosial. Bukan hanya urusan spiritual, tapi lengkap semuanya ada, mulai dari spiritual kaitan dengan keyakinan, ritual kaitan dengan ibadah, dan kemudian masalah sosial. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran di surat Al-Baqarah saja di bawah sudah diceritakan bagaimana sifat-sifat orang yang beriman yang mendapat hudan atau petunjuk itu. Yang akan disampaikan pada kesempatan ini dalam waktu yang singkat tentu saja adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua nomor 177 ayatnya. Tadi sudah dibacakan bagaimana tentang kebajikan seseorang dalam kehidupannya. Karena mungkin seseorang akan mengatakan bahwa saya sudah melakukan perbuatan yang baik, yang baik, yang baik seperti itu. Kebajikan seperti itu. Karena itu pada ayat ini Allah menyatakan, laisal birro, bukanlah al-birro, kebajikan itu, antu wallu wujuhakum, menghadapkan muka-mukamu sekalian, kibalal masyriqi wal maghribi, ke timur dan ke barat. Bukan itu kebajikan, tapi apa? Walakinnal birra, tapi kebajikan itu man amana billah. Pertama dan utama adalah iman pada Allah. Ini yang pertama-tama. Dan yang paling utama adalah keimanan. Wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Wal malaikati, dan iman juga kepada para malaikat. Wal kitabi, dan kitab-kitab.
wan nabiyyin dan para nabi. Oleh karena itu, inilah nanti kaitannya dengan keimanan, masalah spiritual. Sebelum berangkat kemana-mana, masalah spiritual itu didahulukan. Karena itu, kata-kata iman seringkali kita katakan, kita sampaikan di mana-mana. Iman, iman, iman. Itu yang pertama dari ayat tadi. Yang kedua, tidak cukup ternyata dengan hanya punya keyakinan agama. Tetapi juga wa'atal mala. Dia itu menyampaikan harta, ya. Memberikan harta. Kepada siapa? Ala hubbihi, kepada yang disenanginya. Tentu saja, ya, mengenai harta itu, ya. Jadi siapa saja yang memperoleh, yang diutamakan itu dzawil kurba, yaitu kaum kerabat, wal yatama dan para yatim, wal masakina dan orang-orang miskin, wabnas sabil dan ibnu sabil, wasailina dan mereka yang minta-minta, wafir riqabi dan mereka adalah ar-riqab, ya. Ar-riqab. Siapa ar-riqab itu? Tentu saja ini sangat berkaitan dengan membebaskan hamba sahaya pada saat itu secara eksplisit ada. Nah, inilah kegiatan sosial dalam Islam itu sudah dibangun sejak awal. Masalah sosial dibangun sedemikian rupa. Keimanan tidak bisa dipisahkan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, ya. Memang tentu saja ketika orang memiliki harta, ada yang banyak, ada yang sedikit, kemudian berpikir, ada yang ingin mengumpulkan harta itu terus-menerus bertumpuk-tumpuk, sepertinya tidak rela kalau disumbangkan, kalau diberikan kepada orang lain, memberikan bantuan itu. Maka orang Sunda ada bahasa yang cukup menarik. Apa itu? Medit. Orang Sunda itu nyebut medit mah, lantong kadinya mah medit cenah gitu. Pelit, sulit ketika minta bantuan pada mereka itu sepertinya tidak ada, padahal mereka itu orang yang memiliki harta. Oleh karena itu pula, siapa saja yang harus didahulukan menurut ayat ini? Tentu saja mereka yang disenangi oleh kita itu dzawil kurba, kepada kerabat kita, ya. Mungkin kita punya kerabat-kerabat. Barangkali kalau yang dekat itu ya ada adik, ada kakak. Kalau yang agak jauh ada paman, ada bibi, ada kakek, anak paman, anak bibi, dan lain sebagainya. Apalagi yang di kampung-kampung seperti sekarang ini. Juga di kota-kota, karena memang kesulitan mereka untuk berusaha pun sekarang, apalagi dengan adanya tempat-tempat yang ditutup di daerah-daerah tertentu, di pasar-pasar tertentu, begitu. Mudah-mudahan tidak semua pasar, ya, dan tidak semua daerah. Ada daerah-daerah yang di sekitar masyarakat itu kan harus berusaha, harus makan, harus minum. Dari mana lagi mereka itu akhirnya bisa makan, bisa minum itu? Tapi mungkin ada orang yang lebih mampu dari situ, karena dilihat dari aspek keuangannya dia memiliki, ya, ada celengannya. Kalau sekarang itu ada di ATM-nya, ada di banknya, begitu. Para yatim dan orang-orang miskin.
disumbang oleh kita. Wabnas sabil, dan ibnu sabil, orang-orang yang pergi kemana tidak punya bekal, dia kehabisan di jalan misalnya, nah itulah dia ibnu sabil. Dan banyak yang seperti itu, orang yang bepergian ke sana kemari tapi tidak punya bekal. Di masyarakat itu banyak terjadi. Kemudian orang yang meminta-minta. Kenapa dia minta? Karena tidak memiliki. Kalau dia memiliki mah tidak akan minta. Dan banyak sekarang yang minta-minta itu. Kota Bandung saja sekarang, orang yang dinilai miskin itu, yang akan dibagi apalah bantuan dari negara katanya dalam koran sekarang ini, banyak sekali. Sampai 100 kurang lebih ya ratusan ribu gitu. Ya, sampai ratusan ribu dari penduduk 2,6 juta Kota Bandung. Ya, sekarang ini akan dibantu besarnya berapa katanya? Ada yang 500 ribu, ada 300 ribu. Coba dilihat koran PR hari ini. Ya, tolong itu perhatikan, 185 ribu, berapa itu mereka yang harus dibantu dari mereka al-yatama wal masakin wabnas sabil wasailin tersebut. Dan itu sudah didokumentasikan, diatur bagaimana Kota Bandung misalnya jangan sampai orang-orang tidak bisa makan di situ. Nah, jelas sekali bahwa kebajikan itu disitulah antara lain dari aspek sosialnya, begitu ya, jelas. Karena itu kalau melihat ayat yang lain dari aspek sosial itu, ternyata celengan kita di akhirat juga begitu. Ditambahkan pada ayat ini wa aqamas sholata, tidak cukup kita menjadi orang yang bager, bisa memberi pada orang lain, menyumbang pada orang yang membutuhkan. Dia itu menegakkan sholat. Karena itu masalah ritual, masalah sosial itu penting sekali dan memang disatukan juga di sini. Wa aqamas salata wa ataz zakata. Menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Nah, yang di atas tadi bisa saja dari zakat, kemudian atau infak dan lain sebagainya. Tapi di sini secara eksplisit disebutkan salat dengan zakat tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, karena itu kalau melihat ayat-ayat tentang salat dan zakat banyak sekali menyatu di tempat-tempat yang lain juga. Malah ada ayat juga di dalam surat Al-Baqarah itu ketika Allah menyatakan di situ aqimus sholata wa ataz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Tegakkan sholat, keluarkan zakat, dan apa yang kalian dahulukan untuk diri kalian, tajiduhu indallah, akan ditemukan nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat itu semacam celengan atau ATM kita untuk di akhirat kelak. Itu bekal untuk nanti ketika kita sudah tidak bisa berinfak lagi, ketika kita sudah tidak berzakat lagi, tidak membantu orang lain lagi, karena kesempatan sudah habis. Disebutnya juga kalau orang meninggal itu kan meninggal dunia dan meninggalkan dunia juga. Apa yang mereka miliki tentu saja ditinggalkan sama sekali. Siapa yang mendapatkannya? Itu pertanyaan besar sekali. Ahli warisnya, keluarganya dan lain sebagainya itu. Tapi masalahnya harta yang ditinggalkan oleh orang itu apakah dipakai bermanfaat? Enggak. Untuk kepentingan-kepentingan dirinya yang sudah meninggal itu. Untuk kepentingan-kepentingan dirinya yang memang
sudah meninggalkan dunia ini? Belum tentu. Ada sih misalnya, oh ini ditinggal orang tua katanya hartanya. Oh, aku mau bangun masjid di sana, madrasah di sana, infak di sana. Membantu kebutuhan masyarakat kecil misalnya. Ada nggak yang seperti itu? Itu kita tidak tahu. Tergantung pada keturunan orang yang meninggal tadi. Apakah dia menjadi orang solihin atau solihat? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, ATM akhirat ini harus diisi oleh kita. Kesempatan saat ini sangat tinggi sekali. Apalagi kita bisa membantu mereka-mereka yang memiliki kebutuhan pokok terhadap mereka akibat dari corona yang seperti sekarang terjadi. Oleh karena itu, mustami wal mustami'at, jelas sekali bahwa ibadah ritual, sosial, dan spiritual itu tidak bisa dipisahkan sama sekali, ya. Apalagi spiritual kan yang paling pokok. Sebelum ritual itu disambung dengan sosial. Itu di situ harus berdampingan. Yang selanjutnya disebutkan juga wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Harus mereka itu menunaikan, membayar janji mereka kalau mereka sudah berjanji. Nah, kita dalam kehidupan mungkin ada janji itu, janji ini, keinginan itu, keinginan ini, kemudian diucapkan kepada orang yang dijanjikan oleh kita itu. Nah, itu harus ditunaikan. Pernah jadi apa dalam kehidupan itu? Nah, ini. Oleh karena itu, para mustami'in wal mustami'at, kita bila memperhatikan satu ayat ini saja sudah jelas sekali bagaimana keharusan kita itu dalam kehidupan. Tidak bisa kita hidup menyendiri, mandiri tanpa ada kerjasama dengan orang lain. Apalagi kita juga harus memberikan bantuan-bantuan sosial, dan kehidupan bersosial itu adalah kehidupan yang diatur bukan hanya secara adat kebiasaan, tapi agama sudah sedemikian rupa memberikan pedoman. Kemudian mereka yang memiliki kebajikan itu juga adalah wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Mereka orang-orang yang sabar, ya, dalam melalui fil ba'sa. Al-ba'sa itu kemadaratan, ya, wadh-dharra penderitaan, kemudian wahinal ba'si mungkin dalam masa peperangan. Nah, ini kesabaran. Malah sekarang menghadapi corona adalah perang, katanya menghadapi corona itu. Kita harus bersabar di situ. Kalau dulu perang itu berkaitan urusan-urusan menjaga negara, menjaga agama. Nah, sekarang adalah menjaga kesehatan kita. Karena itu penting sekali kita bersabar. Dan sabar itu adalah salah satu bagian penting dalam ajaran Islam. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kebajikan ini amat jelas sekali menurut surat Al-Baqarah 177 berkaitan dengan ibadah. Ibadah ritualnya dan ibadah sosialnya, tapi tentu saja dibangun dengan spiritual yang tinggi. Karena itu akhir ayat menyebutkan wa ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang takwa. Para mustamiin dan mustamiat, kalau kita melihat kepada ayat yang lain pun itu baru satu ayat saja, yaitu ya dalam surat yang lain, ya
surat 20 genep ya, di surat yang lain ya, misalnya mengenai berbicara mengenai kemiskinan itu ya, bilang di situ pada ayatnya ya, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jelas sekali pada ayat ini ya, bahwa demikianlah haknya, berikan kepada kerabat, wal miskin dan orang miskin, wabnas sabil dan ibnu sabil. Tapi yang menarik adalah wala tubadzir tabdzira, janganlah engkau memubadzirkan semubadzir-mubadzirnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang yang mubadzirkan harta itu adalah ikhwan syaitan. Wa kana syaitanu lirabbi kafura, dan adalah setan itu pada Tuhannya kufur. Begitu dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27 itu. Jadi dengan demikian sebenarnya kesempatan untuk beramal sosial sangat luas sekali. Tapi ada persoalan dalam kehidupan kita adalah kehidupan tabdzir. Tabdzir itu artinya ialah menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta ya, secara tidak benar itu. Nah, ini sangat dicela oleh Al-Quran yang menghambur-hamburkan harta itu. Maka di sini nanti ada kaitannya juga dengan yang disebut gaya hidup ya, atau lifestyle. Saya berulang-ulang menyebutkan lifestyle kalau berbicara itu ceramah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kehidupan kita itu ternyata terdesak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya. Ada 3 hal dalam lifestyle itu sangat dicela oleh Al-Quran. Yang pertama, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan itu. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kau berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang berlebihan, begitu. Jadi tinggal lagi kita membaca diri kita sekalian. Apakah berlebihan atau tidak dalam kehidupan itu. Jangan-jangan betul berlebihan, padahal dilarang sekali oleh Al-Quran. Yang kedua, wala tubadzir tabdzira, jangan kalian menghambur-hamburkan harta semubadirnya. Karena mubadzir itu ikhwan setan keadaannya. Naudzubillah. Mestinya ikhwatu iman kita itu ternyata ikhwan setan. Naudzubillahi min dzalik. Padahal setan itu kafir pada Tuhannya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua, gaya hidup itu di kita mungkin juga di masyarakat kita sekarang ini tabdzir banyak sekali. Tidak perlu ini tetapi membeli ini, tidak perlu ini mengusahakan ini dan lain sebagainya. Tabdzir bisa jadi dalam waktu, bisa jadi dalam keuangan, kehidupan kita sekalian yang tidak terukur secara Quran dan Sunnah Rasul bisa terjadi. Nah, ini gaya hidup yang ada di masyarakat termasuk kita juga. Naudzubillahi min dzalik, mungkin saja terjadi ya. Karena itu kaitan dengan kehidupan kita ini harus terukur oleh Al-Quran, apalagi berkaitan dengan gaya hidup kita, supaya kita mampu secara sosial membantu terhadap mereka-mereka yang membutuhkan, apalagi saat ini. Yang pertama, tidak boleh hidup berlebihan. Lebih bagus kita sumbangkan kepada ikhwan kita daripada hidup berlebihan itu. Banyak masyarakat juga secara umum yang menderita karena memang ada lockdown dan lain sebagainya, sehingga mereka susah untuk berusaha. Yang kedua, tidak boleh ada kemubadziran
Apalagi kemubadiran itu ikhwan setan kalau menurut Al-Quran mah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadir itu adalah ikhwan setan. Naudzubillahi min dzalik. Banyak dalam hidup keseharian kita yang mubadir. Mangga di peluruh dalam diri kita. Ada nggak kemubadiran yang tidak berguna sama sekali bagi diri kita sekalian? Yang selanjutnya berkemewahan. Kalau sudah berkemewahan, maka di situ akhirnya kehancuran yang akan terjadi. Oleh karena itu pula kita mengingat pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarhaman nasa la yarhamullah. Orang tidak menyayangi kepada orang-orang, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu pula para mustamin dan mustamiat, sekali lagi marilah kita dalam rangka tanggung jawab sosial kita pada masyarakat, kita sudah beriman secara spiritual, sudah ritual, urusan ibadah dilaksanakan, tinggal lagi mungkin yang belum terjangkau secara baik ibadah sosial dengan sumbangsih terhadap ikhwatu iman kita sekalian yang sekarang sedang memerlukan bantuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit yang sedang sekarang rame di Indonesia bahkan di dunia. Mudah-mudahan di Indonesia segera dihilangkan. Kemudian dari kita pun mudah-mudahan penyakit itu tidak menyentuh terhadap diri kita. Karena itu berdoa pada Allah, beriman pada Allah, selalu bersuci kita itu adalah merupakan keniscayaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.